Saudara-saudari, adik-adik, Bapak Ibu, para sahabat Tuhan Yesus di Paroki Santo Yosef Medari dan di Stasi Santo Thomas Yagan, juga para sahabat Tuhan Yesus dimanapun Anda berada, berkah dalam, salam semangat, sehat selalu, tetap berbahagia dan senantiasa tekun berbuat baik. Kembali marilah kita belajar ilmu sejati pada hari Rabu tanggal 11 Januari tahun 2023, hari biasa pekan pertama. Kita mengawali belajar ilmu sejati kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami di surga, siapakah Engkau sehingga memperkenankan kami ikut serta dalam hidup-Mu? Kami mohon semoga perjanjian-Mu Kau perbarui setiap hari, dan semoga kami semakin mengimani bahwa Engkaulah Allah dan Bapa kami, dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Para sahabat Tuhan Yesus yang terkasih, kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Markus bab 1 ayat 29 sampai dengan 39. Sekeluarnya dari rumah ibadat di Kapernaum, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Yesus pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, Yesus membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal dia. Keesokan harinya, waktu hari masih gelap, Yesus bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul Yesus. Waktu menemukan Yesus, mereka berkata, "Semua orang mencari Engkau." Jawab Yesus, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil. Karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah Yesus ke seluruh Galilea, memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Para sahabat Tuhan Yesus yang terkasih, misi utama Tuhan Yesus yang adalah sabda Allah hadir di tengah-tengah dunia, di tengah-tengah manusia adalah memberitakan Injil keselamatan. Injil sendiri artinya adalah kabar gembira, kabar sukacita, kabar kebenaran. Dan itu tidak hanya apa yang tertulis, tetapi Injil adalah sabda dan juga karya Tuhan Yesus sendiri, ajaran dan juga kiprah atau tindakan atau segala hal yang dilakukan Tuhan Yesus. Di dalam bacaan Injil kita mendengarkan bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan orang-orang sakit dan juga mengusir setan-setan. Arti memberitakan Injil, yakni menghadirkan kerajaan Allah di tengah-tengah hidup manusia. Injil yang adalah kabar sukacita berarti kesembuhan, kebaikan, kebenaran, dan juga dijauhkan dari godaan, dari juga ancaman roh-roh jahat, setan-setan. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita ketika percaya kepada Injil, berarti percaya kepada kebenaran, percaya kepada kebaikan. Sehingga dengan demikian kita pun, sebagaimana ajakan Tuhan Yesus untuk memberitakan Injil sebagai misi utamanya, kita pun tergerak untuk berani memberitakan Injil keselamatan bagi banyak orang. Artinya hidup kita menjadi tanda kebaikan, mewartakan Kristus dimanapun dan kapanpun. Kita mohon berkat Tuhan, semoga kita boleh percaya selalu, hidup oleh karena Injil, dan juga mewartakan Injil sepanjang hayat hidup kita demi kebaikan sesama semesta. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan sekarang, selalu dan banyak sekali. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, kita semua hidup kita, perjuangan kita untuk menerima Injil, terlibat mewartakan karya keselamatan Tuhan, senantiasa dibimbing,
dilindungi, diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.